Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul 211 yang pastinya akan seru dan sangat membrutal. Bercerita tentang seorang polisi terbaik yang harus berhadapan dengan satu kelompok tentara bayaran buronan internasional. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pengusaha asal Amerika bernama Donovan. Saat ini Donovan sedang berada di suatu tempat yang berada di Afghanistan. Terlihat Donovan juga yang tidak sendiri melainkan ditemani oleh sekretarisnya. Terungkap fakta kalau sekarang Donovan tengah melakukan pencucian uang dengan mentransfer jutaan dolar uang dari rekeningnya. It's done, Mr. Donovan. Setelah berhasil mentransfer uang tersebut, Donovan dan si sekretaris segera berkemas karena hari ini juga mereka akan pulang ke Amerika. Di luar ruangan terlihat sudah banyak sekali pengawal Donovan yang sedang menjaganya dengan sangat ketat. Mereka akan mengawal Donovan dan si sekretaris sampai bisa keluar dari negara Afghanistan dengan aman. Namun baru saja akan naik ke mobil itu, tiba-tiba ada serangan RPG yang membuat satu mobil anak buah Donovan harus hancur. Tak sampai di situ, serangan terus saja dilancarkan yang membuat anak buah Donovan harus banyak yang tewas. Di suatu kesempatan, si sekretaris memutuskan untuk kabur dengan berlari. Namun sayangnya ia malah tertembak hingga membuatnya koat seketika. Pada akhirnya semua pengawal Donovan harus tewas dan kini hanya tinggal menyisakan Donovan seorang. Kita akhirnya diberitahu kalau serangan tersebut dilakukan oleh 4 orang mantan tentara khusus yang sangat terlatih. Diberitahu kalau 4 orang tentara ini adalah buronan paling dicari di dunia, khususnya Amerika karena sering sekali membuat onar. Mereka melakukan hal ini karena dulunya Donovan telah mengkhianati keempat mantan tentara khusus itu. Kemudian Donovan ditanyai mengenai semua uang yang barusan ia transfer. Namun Donovan hanya diam dan membuat kakinya harus ditembak. Just give me some fucking medical attention and we can make a deal. Tak kuat menahan siksaan, akhirnya Donovan mengatakan kalau semua uang itu sudah ia transfer ke salah satu bank yang ada di Amerika. Mengetahui hal tersebut, tanpa ragu mereka langsung menghabisi Donovan saat itu juga. The hard way. Oh. Adegan beralih ke kota Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan. Terlihat ada seorang wanita berkerudung merah yang tengah berjalan di kerumunan warga. Ternyata wanita itu berniat menjual barang antik ilegal kepada seorang penadah. Saat transaksi itu sedang berlangsung, tiba-tiba mereka disergap oleh pihak keamanan yang langsung menangkap mereka semua. Di tengah perjalanan, akhirnya kita diberitahu kalau wanita itu bernama Rosie, yang merupakan seorang agen yang sedang menyamar untuk memberantas penjualan barang antik ilegal. Tak lama, agen Rosie dihubungi oleh atasannya untuk mendatangi TKP tempat pembantaian kelompok Donovan yang tadi dilakukan oleh 4 mantan tentara khusus tadi. Sesampainya di sana, agen Rosie langsung mengidentifikasi jasad Donovan serta sekretarisnya. Setelah mendapatkan informasi dari markas pusat, agen Rosie mengatakan kalau Donovan adalah pemimpin perusahaan kontraktor yang mengambil keuntungan dari perang. Bukan hanya itu, Donovan jugalah yang memasok persenjataan ke negara konflik termasuk Afghanistan. Setelah itu, penyidik mengatakan kalau dari analisisnya Donovan diserang oleh tentara khusus yang mana senjatanya itu buatan Amerika. Mendengar hal tersebut, agen Rosie menjawab kalau ia juga sudah menduga pelaku yang menyerang Donovan adalah 4 buronan mantan tentara khusus yang saat ini paling dicari. Ternyata 4 mantan tentara khusus itu juga pernah terlibat dalam peperangan militer dan ikut ke dalam jaringan penyelundupan barang antik serta perampokan bank. Rosie, Interpol. Beberapa minggu kemudian, adegan berpindah ke Amerika yang mana di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Mike. Saat ini Mike tengah menjalankan tugasnya, yaitu berpatroli mengelilingi kota. Karena semenjak penjualan senjata ilegal marak di Amerika, banyak sekali tindak kejahatan di kota tersebut.
Di sisi lain, anak kandung Mike yang bernama Lisa dibuat sangat bahagia karena Lisa kedapati tengah mengandung anak suaminya yang bernama Steve. Steve yang mengetahui Lisa sedang mengandung, ia pun begitu sangat senang karena totongnya sudah terbukti manjur. Diketahui Steve juga merupakan polisi sama seperti mertuanya yaitu Mike. Sementara itu di sebuah toilet sekolah memperlihatkan seorang siswa yang tengah dibully oleh teman-temannya. Siswa tersebut bernama Kenny dan Kenny juga sudah tidak tahan lagi terus-terusan dibully. Kali ini ia mencoba melawan dan berhasil menumbangkan si pembuli itu. Keesokan harinya adegan berpindah ke agen Rossi yang sekarang sudah berada di Amerika. Saat itu agen Rossi mendatangi seorang pria yang merupakan penjual senjata. Di sini agen Rossi mengatakan kalau ia tahu pria ini adalah orang yang telah menjual senjatanya kepada 4 mantan tentara khusus yang sekarang menjadi buronan. Karena diketahui salah satu dari 4 mantan tentara khusus itu adalah teman si pria penjual senjata. Di sini agen Rossi berjanji tidak akan menangkap si pria asalkan si pria mau memberitahu di mana 4 mantan tentara khusus itu bersembunyi. Merasa tidak ada pilihan lagi, akhirnya si pria ini memberikan alamat tempat persembunyian 4 mantan tentara khusus tersebut. Sementara di sekolah, akibat dari ulah Kenny yang memukul temannya kemarin, sekarang ibunya dipanggil dan menghadap kepala sekolah. Di sini si kepala sekolah mengatakan kalau Kenny telah memukul salah satu siswa sampai masuk ke rumah sakit. Untuk itu Kenny akan mendapatkan hukuman dengan ikut berpatroli bersama polisi selama 1 minggu. Ibu Kenny sempat menolak dengan hukuman tersebut. Akan tetapi si kepala sekolah mengatakan jika Kenny tidak menjalani hukuman itu maka pihak sekolah akan mengeluarkan Kenny. Pada akhirnya ibu Kenny pun bersedia kalau anaknya akan ikut membantu polisi dalam berpatroli selama 1 minggu penuh. Down here so quickly, Miss Ralston. Kembali ke Mike yang ternyata Mike ini masih sering galau semenjak kematian istrinya. Bukan hanya itu, Mike juga sekarang tidak berhubungan baik dengan anak kandung Mike yaitu Lisa. Lisa kecewa dengan Mike karena Mike dianggap selalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri sampai lupa dengan kewajiban menjadi seorang suami dari mendiang ibunya Lisa. Steve sebagai suami Lisa terus mengingatkan Lisa untuk tidak membenci Mike karena bagaimanapun Mike adalah ayah kandung Lisa sendiri. I love you both. You're my whole life. Tak lama kemudian Steve dijemput oleh mertuanya yaitu Mike untuk pergi ke kantor. As your father. Of course it is. Sementara itu di sebuah bank sedang kedatangan uang setoran berjumlah jutaan dolar yang sengaja ditabung di bank tersebut. Ternyata bank itu juga merupakan target perampokan dari 4 buronan tentara khusus. Terlihat mereka tengah mempersiapkan persenjataan karena hari ini juga aksinya akan segera dimulai. Salah satu dari mereka tengah mendatangi sebuah restoran yang berada tidak jauh dari bank yang akan mereka rampok. Tugas orang ini yaitu memasang sebuah bom yang diletakkan di bawah meja restoran. Hal tersebut dilakukan untuk mengalihkan situasi jika nanti aksi mereka tidak berjalan lancar. Sementara itu, ibu Kenny tengah mengantar Kenny ke kantor polisi untuk menjalani hukuman dari sekolahnya. Ternyata hari ini Kenny akan ikut berpatroli bersama Mike dan juga Steve. Yeah, I understand. Something funny? You are here because you fucked up. Do you understand? Ketika sedang berpatroli, Mike mendapatkan laporan kalau telah terjadi pemalakan di sebuah toko. Saat itu juga mereka bergegas ke TKP. 23 call runway 97 out with a possible petty theft subject. Sesampainya di sana, Mike dan Steve pun menangkap si pemalak tersebut. Kemudian Mike meminta unit polisi lain untuk membawa si pemalak ke kantor polisi. Let me see your hands. Is it or isn't it? Yes, it is. Kembali ke 4 tentara khusus yang kini tengah bersiap menjalankan aksinya. Mereka terlihat sangat santai karena menurut mereka kejahatan seperti ini bukan sesuatu yang menakutkan. 5 minutes max, guys. Take safe key, open the safe, loop, load the bags. Setelah mereka pergi, datanglah agen Rossi ke persembunyian 4 tentara khusus tersebut. Agen Rossi tentu tidak menemukan mereka dan hanya menemukan sobekan kertas dari sebuah bahan peledak. Sementara itu, 4 tentara khusus sudah sampai di bank yang dimaksud lalu masuk ke dalam.
Semua orang di sana disuruh untuk menunduk dan apabila ada yang melawan maka mereka akan dibunuh. Salah satu dari mereka terlihat ada yang berjaga di mobil untuk mengawasi situasi di luar. Manajer bank dipaksa untuk membuka brankas lalu uang-uang itu dimasukkan ke dalam tas. Di sisi lain, Mike, Steve, dan Kenny tengah berada tidak jauh dari bank tersebut. Steve pergi keluar untuk membeli sebuah kopi. Di sini Mike bertanya kepada Kenny, kenapa Kenny sampai dihukum oleh sekolahnya. Kenny menjawab kalau ia adalah siswa yang sering dibully. Namun karena sudah tidak tahan lagi dengan bulian itu, Kenny memberanikan diri melawan hingga membuat si pembuli masuk ke rumah sakit. Anybody else stick up for you? I don't have any friends. Yeah, I would have done the same thing. I mean, I guess I did hurt someone, but it just keeps getting worse. Tak lama datang Steve yang baru saja membeli kopi. Saat akan pergi dari sana, Mike melihat satu mobil mencurigakan yang terparkir di tempat terlarang. Menyadari polisi mendekat ke arahnya, satu perampok yang berjaga di mobil merasa sedikit khawatir. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya teman-temannya mengizinkan orang ini untuk meledakkan bom yang sudah terpasang di sebuah restoran, yaitu untuk mengalihkan perhatian Mike dan juga Steve. I'd stay frosty. Sayangnya Mike dan Steve tidak menggubris ledakan itu dan tetap ingin mencari tahu siapa orang yang ada di dalam mobil hitam tersebut. Not going for it. Give him a minute. Di sisi lain, semua unit polisi dikerahkan untuk membantu korban serta mengamankan TKP ledakan. Keep sharp for secondary bombers. Let's go. I want a 4-block perimeter, or FOP, the lot behind Willard Automotive. I want snipers on all roofs. Go. Sementara itu, Ibu Kenny yang merupakan kepala rumah sakit menyuruh semua dokter dan perawat bersiap menampung para korban ledakan. Agen Rossi yang juga mendengar kabar ledakan itu, ia pun langsung beranggapan kalau ledakan tersebut pasti ulah dari 4 buronan yang saat ini sedang ia cari. Agen Rossi pun segera merapat ke TKP ledakan. Kembali ke salah satu perampok yang berjaga di mobil, ia menyadari Steve dan Mike tidak mau pergi, ia pun langsung bersiap lalu kemudian menyerang mobil Mike. I'd stay frosty. Let's give us something else to worry about. Here we go. Not with a kid riding along. Merasa terpojok, Mike dan Steve berusaha menjauh lalu menghubungi polisi yang lain agar segera datang ke sini karena ledakan itu hanya pengalihan. Steve yang hendak keluar, tiba-tiba sabuk pengamannya macet dan hampir saja menjadi sasaran empuk. Setelah berhasil melepaskannya, Steve segera membantu Mike menembaki satu perampok tersebut. Di suatu kesempatan, si perampok itu berhasil menembak paha Steve yang saat ini sedang mengamankan Kenny. Namun pada akhirnya kaki dari si perampok itu juga tertembak oleh Mike. Merasa terpojok, si perampok tersebut bergegas kabur menggunakan sebuah mobil. Namun di sini Mike mampu menembak tepat di kepala si perampok yang membuatnya koit saat itu juga. Setelah itu memperlihatkan Steve yang mulai kehabisan darah akibat luka tembak yang ada di pahanya. Kenny mencoba membantu Steve untuk menahan darahnya agar tidak terus keluar. Di rumah sakit, Ibu Kenny dan para dokter sudah mulai kewalahan menangani banyaknya korban ledakan bom. Tak lama Ibu Kenny juga mendapat kabar kalau rumah sakit ini akan kedatangan lagi para korban dari aksi perampokan. Agen Rossi yang juga sudah ada di TKP ledakan bom, ia pun mencoba bertanya kepada salah satu pelayan restoran yang masih selamat. Setelah menunjukkan 4 foto dari para buronan tersebut, si pelayan mengatakan kalau salah satu dari mereka sempat datang ke restoran ini sewaktu pagi. Artinya dugaan agen Rossi benar kalau kekacauan yang terjadi sekarang adalah ulah dari 4 buronan yang ia cari.
Saat para polisi kota berdatangan ke TKP perampokan, para perampok langsung menyambutnya dengan senjata yang sudah dipersiapkan. Satu persatu dari para polisi berhasil ditembak oleh ketiga perampok yang masih tersisa. Lisa yang berada di rumah, ia dibuat sangat khawatir setelah mendapat kabar tentang baku tembak di depan bank. Lisa sadar kalau saat ini pasti suami dan ayahnya sedang berada di sana. Sementara itu, Steve meminta Kenny untuk membuatkan sebuah video perpisahan jika ia tidak berhasil selamat dalam insiden ini. Di dalam video itu, Steve mengatakan kalau ia sangat mencintai Lisa serta cabang bayinya yang ada di perutnya. Sambil meneteskan air mata, Steve juga meminta maaf jika ia tidak bisa merawat anak mereka nanti. Honey, I really didn't think I'd go out like this. It's not fair. Hey kiddo, I'll always be your dad. Turn it off. Tak lama kemudian, Steve akhirnya dibawa oleh para polisi untuk segera menuju rumah sakit. Akan tetapi Kenny yang ketakutan, ia lebih memilih masuk ke dalam salah satu mobil setelah Steve dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Mike baru sadar kalau Kenny tidak mengikuti mereka. Tak lama Mike mendapat telepon dari Lisa dengan menanyakan keadaan Mike serta suaminya. Mike menjawab kalau ia baik-baik saja sementara Steve suami Lisa terkena tembakan dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Lisa segera mendatangi rumah sakit untuk melihat langsung keadaan suaminya. Di sini Lisa cukup syok melihat sang suami sedang sekarat. Sementara itu, Kenny yang sedang di dalam mobil memanfaatkan sebuah baterai di dalam boneka untuk mengecas ponselnya. Setelah ponselnya menyala, Kenny langsung menghubungi ibunya. Kenny mengatakan kalau ia berada di dalam mobil dan merasa sangat ketakutan. Si ibu yang sedang mengoperasi korban mengatakan kepada Kenny untuk tetap tenang dan bersabar sampai semua bantuan tiba. Mama, phone is gonna go. Police or somebody safe comes to get you, okay? Hari sudah mulai gelap, namun insiden ini belum juga berakhir. Di TKP perampokan, Mike sedikit kesal kepada rekan-rekan polisinya yang datang terlambat. Padahal Mike sudah memberitahu kalau ledakan itu hanya pengalihan sementara peperangan yang asli ada di depan bank. Karena ulah para polisi yang selalu datang lelet, maka menantunya sekarang dalam keadaan sekarat. Agen Rossi yang juga ada di sana, ia mengatakan kepada ketua tim SWAT untuk lebih berhati-hati dalam melawan para perampok tersebut. Agen Rossi menjelaskan kalau perampok itu merupakan tentara khusus yang sangat terlatih di medan perang. Bahkan tercatat sudah ada 30 pasukan yang pernah mereka bantai. Sementara itu di dalam bank terlihat ketiga perampok yang sangat santai dalam situasi segenting ini. Hal itu dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan kondisi apapun di medan perang. Apalagi lawannya sekarang hanya para polisi yang cuma berani dengan masyarakat kecil. Salah satu dari mereka yang sudah gabut tiba-tiba mendatangi manajer bank. Lalu tanpa alasan yang jelas langsung menghabisinya. Kembali ke Mike yang sekarang berusaha mencari keberadaan Kenny. Ia merasa harus bertanggung jawab atas keselamatan Kenny. Mike yang dibantu salah satu temannya nekat mendekat ke arah bank, padahal kasus ini bukan lagi tugas polisi melainkan pasukan tim SWAT. Pada akhirnya Mike berhasil menemukan Kenny dan Kenny merasa sedikit lega karena sekarang sudah bersama Mike. Di balik itu, pasukan tim SWAT dengan persenjataan lengkap sudah bersiap memasuki bank. Para perampok yang tidak mau tinggal diam, mereka pun membariskan para tawanan untuk dijadikan tameng. Salah satu perampok menyuruh Sandra untuk keluar dengan memasukkan bom ke dalam sakunya ibu-ibu. Hingga ketika salah satu tim SWAT berusaha menyelamatkan Sandra, bom itu meledak dan menewaskan satu anggota tim SWAT.
Melihat anggotanya ada yang tewas, tim SWAT sangat marah lalu nekat masuk untuk mengepung mereka hingga terjadilah baku tembak. Get the fuck out of here! Di sini banyak sekali anggota tim SWAT yang harus berguguran melawan para perampok. Hingga di suatu kesempatan, tim SWAT berhasil menghabisi 2 dari 3 perampok tersebut. Satu perampok yang masih tersisa berusaha kabur dengan membawa uangnya. Mike yang saat itu masih bersama Kenny dan satu temannya dikagetkan dengan si perampok yang mendekat ke arahnya. Satu teman Mike berhasil tumbang sementara Mike sendiri kakinya harus tertembak. Menyadari Mike yang sudah terpojok, si perampok mendekat untuk menghabisi Mike. Namun bersamaan inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Kenny dan juga tembakan dari agen Rossi. Setelah semuanya selesai, terlihat tim medis yang berdatangan dan segera mengobati Mike. Tak lama Mike dihampiri oleh Lisa anaknya untuk meminta maaf. Lisa merasa bersalah karena selama ini telah membenci Mike atas kematian ibunya dulu. Seharusnya Lisa tidak pernah bersikap seperti itu karena kematian adalah takdir yang tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Lisa juga memberi kabar kalau Steve suaminya sudah membaik. 1 tahun kemudian memperlihatkan Mike yang dikejutkan oleh kedatangan anak, mantu, cucu, serta keluarga Kenny. Mereka semua sengaja tidak memberitahu dulu Mike sebelumnya karena hari ini merupakan hari ulang tahun Mike. Terlihat Mike yang sangat bahagia karena di masa tuanya ia masih mempunyai orang-orang yang sayang kepada dirinya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih buat semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.